Oke, gitu ya. Nah, terus jadi nanti secara si akad nanti ini saya lapor ke Prodi ya supaya diubah ya, bukan Rebo tapi Selasa pagi. Oke, terus jadi harus terisi sama banyaknya ya, Selasa pagi. Ini saya langsung WA. Sama banyaknya di dua kelas tersebut gitu ya. Ini masa batal tambah masih sampai tanggal 13 ya Septi ya. Iya benar Ibu sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Oke. Nah, di mata kuliah virus ini ya, kemarin pekan kemarin kan sudah saya minta ikut di kegiatan apa tuh Zoom dengan universitas ya. Karena virus ini ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan program-program universitas. Jadi nanti berupa project ya di virus. Jadi mungkin saya share screen dulu RPS-nya ya. Di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Eh, di sini mata kuliah kewirausahaan kalau untuk anak pendidikan itu 3 SKS ya. Jadi apa namanya untuk RPS-nya, jadi nanti itu ada tatap muka, ada praktikum ya, dan ada seminarnya. Jadi di sini itu mungkin pertemuan awal-awal itu kita membahas tentang konsep teori kewirausahaan. Jadi bagaimana proses berwirausaha, kemudian kita menggunakan project based learning. Jadi nanti project itu akan dilakukan oleh mahasiswa menjalankan usahanya itu secara berkelompok. Jadi nanti diharapkan mahasiswa itu sekaligus praktek gitu ya, memiliki pengetahuan ya konsep teori wirausaha serta memiliki pengalaman dalam membuat perencanaan usaha ya dan mempraktekkannya ya. Nah, di sini apa namanya ini ilmu komputer ya harusnya pendidikan matematik karena kita semuanya punya apa namanya mata kuliah ini. Nah, karena kita salah satu profil lulusan prodi kita itu adalah sebagai wirausaha ya, wirausaha. Jadi mudah-mudahan dengan punya pengalaman ini paling enggak memberikan sedikit pengalaman gitu ya. Itu kemudian nanti ada beberapa teori ya. Jadi konsep teori kewirausahaan, inovasi dalam berwirausaha dan proses kewirausahaan. Nah, dalam proses perkuliahan satu semester di sini ya kita menggunakan project based learning. Jadi apa namanya project yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nanti adalah membuat perencanaan usaha, kemudian menjalankan praktek berwirausaha dan membuat laporan hasil usaha. Jadi langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Dalam membuat proyek itu adalah mahasiswa mencari ide bisnis dulu ya, mencari idenya dulu, menentukan apa sih kira-kira yang menarik di pasaran sekarang ini. Kemudian nanti membuat proposal perencanaan usaha. Kemudian dosen meninjau proposal apa namanya yang dibuat dan memberikan masukan, kemudian menjalankan usaha yang dipilih dan kemudian kita apa namanya jadi nanti mungkin sampai pertemuan ke-8 ya setelah itu kalian tidak ada tatap muka tetapi menjalankan usaha tersebut nanti di akhir-akhir perkuliahan baru presentasi hasil ya menjalankan usahanya secara berkala melaporkan perkembangan usahanya jadi nanti pertemuan 9 sampai 16 itu mungkin sekali dua kali saya ngecek bagaimana perkembangan usahanya di akhir nanti tidak ada UAS artinya ya jadi mahasiswa melaporkan mempresentasikan hasil pelaksanaan usahanya jadi
Di sini mungkin yang lebih ini adalah proses ya, prosesnya kalian apa namanya menentukan itu tadi dari mulai ide bisnis, proposalnya, menjalankan usahanya dan membuat laporan. Jadi mungkin lebih ke arah ketekunan, kegigihan kalian, bagaimana usaha kalian di dalam menjalankan usaha tersebut, gitu ya. Memang ini butuh effort ya, butuh eh, apa namanya kreatif ya dari mahasiswa mahasiswa ini gitu ya. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi terhadap usaha yang dilakukan. Nah, hasil pembelajarannya itu kita menilai proposal usahanya, kemudian observasi selama menjalankan usaha, kemudian penilaian produk dan presentasi hasil usaha. Ya, ini nanti apa namanya untuk penilaian penilaian mata kuliah kewirausahaan. Oke, kalau media berarti apa namanya ya seperti biasa ya. Kita menggunakan kelas online, kadang-kadang eh, luring gitu ya, karena memang keuangan masih terkendala. Oke, kemudian tagihannya gitu ya, tagihan atau tugas dalam perkuliahan ini tugas kelompok berupa laporan praktik berwirausaha mulai dari perencanaan, proses, dan presentasi hasil usaha. Ini kemudian nanti juga ada sedikit tes untuk secara teorinya ya diambil dari UTS ya. Jadi tesnya itu TS, non tesnya itu proposalnya, laporan, observasi, diskusi, presentasi gitu kan. Tuh, kemudian kalau mata kuliah ini lulus artinya nilainya adalah C ke atas ya. Mudah-mudahan sih nilainya bagus-bagus ya, asalkan usahanya itu menunjukkan eh, usaha dan kegigihan dari mahasiswa. Oke, mungkin kalau kebijakan perkuliahan berarti kalau misalnya saya diminta untuk tatap muka seperti ini, artinya berarti kalian harus datang ya, datang untuk ketemu, untuk ketemu kuliah secara tatap muka, nanti ada waktu-waktu tertentu tidak tatap muka, tetapi tidak tatap muka artinya adalah kalian waktu itu dipakai untuk diskusi, untuk menentukan usahanya, untuk mempraktekkan usahanya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian mungkin saya juga harapkan on cam setiap kali tatap muka jika dilakukan secara daring ya. Kayak jadi saya jadi apal gitu ya siapa-siapa sih yang ada di kelas ini. Kalau terkendala sesuatu apa mungkin bisa langsung didiskusikan atau disampaikan ke dosen gitu ya. Di mata kuliah ini saya akan diampuni saya sama Bu Leni ya karena Bu Leninya lagi cuti melahirkan sehingga di awal dengan saya dulu gitu. Ya, kalau buku bebas kalian mau mau memakai buku apa kan buku kewirausahaan itu banyak ya yang di perpustakaan di ini. Nah, itu tuh banyak. Jadi silakan sambil membaca referensi-referensi itu artinya adalah kalian apa namanya? Menambah wawasan gitu ya. Oke, gitu ya kurang lebihnya. Jadi nanti kurang lebih di sini adalah ada pertemuan 1 sampai 8 ya. Tapi saya harapkan di pertemuan ketiga itu sudah mulai muncul membuat ide bisnisnya. Jadi pertemuan 1, 2, 3 nanti mungkin sedikit-sedikit diskusi apa sih ide-ide bisnis yang muncul per kelompok tadi. Jadi di dalam menjalankan usahanya nanti di awal akan dikasih pinjaman ya, nggak banyak ya, paling 200 ribuan sebagai modal awal. Tapi nanti di dalam mengembangkan itu ya, silahkan aja kalau misalnya terjadi keuntungan dan lain buat mahasiswa sendiri silahkan. Tapi di akhir nanti 200 ribu itu dibalikin lagi ke prodi gitu ya. Jadi akan apa namanya dipinjamin modal gitu ya. Kemudian 1 sampai 8 ya, pertemuan 3 mulai membuat ide bisnis.
Kemudian pertemuan 9 sampai 16 nanti mulai menjalankan bisnis plan-nya tersebut. Gitu kurang lebih itu. Ini mah apa namanya instrumen-instrumen penilaian. Penilaiannya tadi ya proposal, apa tadi? Ya, ini perkalian penilaian tes UTS dan non-tes penilaian produk, observasi, dan presentasi. Itu kurang lebihnya untuk penjelasan RPS-nya. Kemudian selanjutnya, kalau diringkas ya, diringkas di sini, ya, di sini RPS, kontrak kuliah, role model, dan sebagainya. Nanti pertemuan 1-2 kuliah, pertemuan 3-4 deadline membuat ide bisnis dan role model. Role modelnya siapa kalian? Kemudian nanti 8-9 itu adalah deadline proposalnya, proposal bisnis, kemudian persiapan realisasi dan realisasi ide bisnis. Nanti kalau bisa sih ada pameran gitu ya, hasil-hasil kalian dan presentasi laporan akhir. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ini maksudnya tokoh itu ide bisnis. Jadi kalian mulai sekarang harus mencari role model kalian gitu ya. Apa siapa sih yang menjadi idola kalian di dalam wirausaha sini? Siapa sih role modelnya tokoh yang kiranya menurut saya ini bagus nih untuk di diketahui lebih lanjut ya. Apalagi sekarang kan medsos itu sudah luar biasa ya. Lewat IG, lewat apa-apa itu kan banyak ya. Dan UMKM itu kan sekarang juga semakin banyak ya. Jadi yang sekiranya memberikan apa namanya yang menjadi ya semacam role model lah ya di dalam wirausaha itu. Kemudian proposal bisnisnya kelompok, kemudian bisnis plan, praktikum pelaksanaan bisnis dan laporan akhir. Ini kurang lebihnya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Nanti saya lihatkan contoh ya seperti apa sih Bu ide kreatif dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin penjelasan RPS dan apa ini namanya garis besar ya pelaksanaan perkuliahan. Sebelum saya lanjut ke yang lain, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ibu, saya izin Ya. bertanya, Ibu, apakah Mm-mm. apakah boleh kalau saya nih misalnya miliki rancangan wirausaha itu berbisnis atau berdagang kayak kayak apa kayak Danusan kan sekarang saya lihat di media sosial di WhatsApp di media sosial manapun baik banget tawaran kayak itu apa wira usaha tapi kayak 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 dagangan gitu jualan gitu kayak keliling-keliling kampus dari organisasinya atau dari kepanitiaannya itu boleh gak Bu Reseller gitu kalau maksudnya Bintang. Maksudnya reseller gitu, apa reseller. menjualkan menjualkan produk orang lain begitu? Ya. Iya iya berbisnis ya menjual gitu kayak 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 danusan. Nah itu Hmm. bagaimana Bu atau mungkin saran Ibu yang lain kalau kalau misalnya berbisnis. Begitu sih Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya. Kalau bisa itu idenya dari kalian sendiri ya. Jadi apa namanya dari kelompok itu. Jadi di sini pertama adalah tugas individu dulu ya. Tugas individu masing-masing personal itu mempunyai ide apa. Kemudian setelah itu kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti kita akan petakan
secara berkelompok yang sekiranya mempunyai ide bisnis yang sama. Nah, setelah itu baru kelompok itu berdiskusi kira-kira apa sih yang paling yang paling ibaratnya paling apa ya, ibaratnya paling bisa dijalankan untuk praktikumnya tadi. Gitu ya. Gitu ya, Bintang. Jadi coba saya share screen dulu. Ada yang lain pertanyaannya? Belum ada, Ibu. Misalnya ini ya salah satu contoh misalnya ide bisnisnya. Jadi nanti tugas per individu adalah seperti ini. Jadi membuat seperti ini gambarannya ya. Misalnya si Mutiah ini dia mempunyai ide itu Brema, dikasih nama Brema ya, Brit Mama gitu ya. Nah, kemudian ini, nah apa sih Brema itu gitu ya? Nah, di sini Brema itu adalah ide bisnis sektor kuliner ya. Nah, karena dia mengusung konsep ya seorang mama gitu ya, seorang ibu itu kan penuh perhatian dan ahli dalam membuatkan sarapan atau cemilan bagi sang anak. Maka label nama ini menjadikan berbagai produk roti panggang dari manis hingga asin. Nah, itu. Jadi tugas pertama kalian adalah membuat ide bisnis ini. Kira-kira apa sih yang kalian mau kembangkan, kemudian dikasih nama apa gitu. Kenapa dikasih nama itu? Asal mulanya ide itu dari mana? Nah, itu mungkin perlu dimunculkan ya. Ide ini muncul ketika melihat banyak mahasiswa yang memulai kegiatannya dengan perut kosong katanya. Kalau misalnya pagi berangkat pagi kuliah kadang-kadang pada belum ada sarapan kan ya. Misalnya tak hanya itu, mahasiswa yang telah melakukan sarapan pun terkadang cemilan itu untuk menunjang kegiatannya. Sehingga di sini Prima itu hadir menjadi solusi untuk mahasiswa agar tetap produktif tanpa rasa lapar. Nah, kita fakta menarik tentang roti. Tadi Prima itu roti ya. Kemudian roti memiliki bahan dasar tepung, yang mana tepung merupakan panganan dengan hasil tinggi pada zamannya. Membuat roti menjadi makanan yang hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan atas pada zaman dahulu. Nah, kita identifikasi, jadi dalam mulai ide bisnis usaha itu, menghadapi segala kemungkinan, kemungkinan itu akan dijadikan acuan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kemungkinan baiknya apa? Produk itu akan menarik minat konsumen, gitu ya. Rasa yang disajikan cocok dengan konsumen, pemasaran yang sesuai dengan target, penjualan yang terus meningkat. Nah, kemungkinan terburuknya apa? Perbedaan selera konsumen, gitu ya. Rasa yang tidak konsisten, sulitnya pemasaran, branding yang kurang hingga menurunkan penjualan. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam bisnis itu kita harus ada analisisnya gitu ya. Analisis SWOT ya, SWOT S gitu ya, strength gitu ya. Nah, di sini itu murah, mudah didapat, bahan mudah didapat ya, mudah divariasikan. Kemudian B-nya apa? Di sini inovasi, kemudian masa simpannya, O-nya apa? Mudah dipasarkan, sasaran pemasarannya luas, bekerja sama dengan mitra. Nah, kemudian T-nya apa? Tantangannya, pesaingnya yang serupa pasti banyak gitu ya, perbedaan selera konsumen. Nah, ini analisis SWOT-nya itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian analisis diri. Nah, analisis diri berarti dalam menciptakan ide bisnis tentunya diperlukan kemampuan diri terhadap ide yang akan kita cetuskan. Oleh karena itu, adapun kemampuan kendala diri dalam ide ini adalah kemampuan diri ya. Berarti memiliki skill untuk membuat produk gitu ya. Memiliki alat yang menunjang pembuatan produk dan terampil dalam membuat resep produk.
Nah, tapi tetap ada kendala ya. Kendalanya juga disampaikan, yaitu membutuhkan bantuan tenaga jika produksi produk dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian rencana bisnisnya seperti apa? Itu kan dimulai dari analisis kebutuhan gitu ya. Analisis kebutuhan dalam artian kita apa namanya? Apa sih kebutuhan dari ide yang akan kita berarti observasi gitu ya. Observasi lapangan, observasi apa lingkungan gitu ya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Kemudian perlunya percobaan. Nah, di sini akan dilakukan percobaan pembuatan produk ya, mendapatkan resep yang cocok dan sesuai saat dipasarkan. Kemudian pembuatan dan pemasaran produk. Nah, dalam proses pembuatan setelah mendapat resep yang sesuai akan dibuat produk yang diikuti dengan pemasaran kepada para konsumen. Nah, di sini pemasaran pun itu butuh apa namanya ini juga ya, bagaimana bisa memasarkan produk kita, ya. Kemudian kerjasama dengan mitra. Jadi dilakukan kerjasama untuk menjual produk dalam kegiatan seminar, pelatihan dan lainnya untuk menunjang penjualan. Nah, kemudian role modelnya siapa? Nah, di sini silakan aja bebas ya yang kalian sekiranya dicari mungkin di medsos apa yang sekiranya itu memberikan inspirasi ke kalian. Ya. Dikepoin lah ya, istilah bahasa sekarangnya dikepoin. Bagaimana sih dia itu bisa berhasil ya di dalam berwirausaha tersebut gitu ya. Jadi kurang lebih ide bisnisnya itu contohnya seperti ini. Nanti macam-macam tuh apa namanya mahasiswa itu ada yang nggak hanya minuman, mungkin ada yang mungkin pembuatan website mungkin kira-kira laku nggak sih saya mempunyai ide bisnis nih misalnya membuat jasa ya jasa apa yang kiranya bisa saya jual nih apa namanya membuat website apa gitu ya misalnya atau membuatkan logo perusahaan atau logo apa-apa. Nah, itu silahkan saja dimunculkan dari diri kalian masing-masing. Kemudian nanti dituangkan ke dalam ide bisnis tadi ya, dibuat seperti tadi ya, apa namanya yang sudah dicontohkan tadi gitu. Nah, nanti setelah itu terkumpul semua, kemudian baru kita petakan kelompok-kelompoknya. Lebih seperti itu ya. Nah, kita harus kompromi nih di pertemuan berapa nih kira-kira si ide bisnis itu apa namanya bisa semuanya dikumpulkan untuk ide bisnisnya itu. Pertemuan keberapa kira-kira? Tadi di PPT pertemuan keberapa? 3, 4. Karena kemarin ikut itu ya. Nah, kemudian di UNJ, di universitas juga nanti ada PKM ya, program kreativitas mahasiswa, ya kan? Nah, di dalam program kreativitas mahasiswa juga nanti bisa kalian masukkan ya, maksudnya dipakai untuk apa ini, apa namanya, merancang proposalnya. Nanti waktu-waktunya nanti saya diinfokan, nanti Bu Leni kan yang ini ya, pembimbing BEM ya, mungkin infonya bisa menggunakan PKM ini. Dan di universitas juga ada semacam hibah kewirausahaan ya. Jadi nanti proposal kalian itu akan diajukan ke universitas, ya, akan diajukan ke universitas. Kemudian nanti dari semua proposal yang masuk akan dipilih menjadi 70 proposal seleksi pertama, ya. Nanti dari situ itu akan diminta presentasi di universitas membuat pitch deck kayak tadi ya berupa presentasi terus gambar-gambarnya seperti apa sih produknya kenapa ini disuruh presentasi nanti akan kepilih kesaring lagi menjadi 50
ya, menjadi 50 proposal gitu. Terus nanti ada langkah-langkah selanjutnya, terus nanti ada sampai mendapatkan juara satu kewirausahaan di UNJ. Ya, jadi harapannya siapa tahu perwakilan dari kalian kelompok yang benar-benar ini nanti bisa sampai ke tahap sana. Yang dulu bisa itu Kak Tia ya, angkatan 2020 itu juara satu kewirausahaan di UNJ. Ya, mudah-mudahan kalian adiknya juga dari Penmat juga nanti bisa sampai sana. Nanti saya minta untuk ngisi di kelas ya Sitia ya. Nanti bagaimana sih bisa dia tuh bisa sampai juara ya. Itu dapat hadiah juga ya, dapat hadiah uang lumayan juga. Nah, itu apa namanya? Makanya kalian dari sekarang coba gali ya idenya itu seperti apa sih yang menarik gitu ya, yang mungkin sudah ada tapi di kreatif apa di inovasi ya, inovasinya diubah sedikit atau ditambah sedikit sehingga itu akan mempunyai nilai lebih. Dan sekarang kemarin apa yang pekan kemarin program dari universitas juga ada wirawiri apa-apa gitu ya. Mungkin yang lebih tahu Bu Leni ya karena ini ya terlibat langsung ini. Wirawiri kalau nggak salah itu mentargetkan ada 400 mahasiswa gitu untuk berwirausaha. Nah, itu saya rasa cukup bagus ya. Nanti kalian juga bisa ikut mungkin untuk seleksi-seleksinya ya, lumayan juga. Kemudian eh apa itu namanya prodi juga tahun ini ada hibah PKKM, cuman ini untuk yang mengambil mata kuliah kemarin ya 120 kewirausahaan. Kemudian kita seleksi ada 3 kelompok yang nanti diminta untuk meneruskan usahanya ya itu sama masing-masing kelompok kalau nggak salah itu dapat bantuan dana sekitar 10 juta dari hibah PKKM kita yang kemarin. Jadi dari 3 kelompok kita pilih 3 kelompok terbaik, terus kita kasih hibah 10 juta. Jadi apa namanya ini anak-anak muda ya, maksudnya mahasiswa ini saya rasa idenya itu banyak gitu ya. Nah itu nanti tolong mulai dikemas si ide itu. Apa namanya? Siapa tahu nanti kalian bisa berhasil gitu ya. Nanti ada kok untuk yang tingkat universitas kita tunggu aja apa namanya pengumumannya gitu ya. Mungkin kurang lebih itu di sini ada 25 mahasiswa. Kemudian si akad sudah diubah si akad jadi kalian bisa masuk ke si akad yang baru. Ini sudah Mas Bani sudah lapor kalau sudah diubah di si akadnya gitu. Ya, mungkin itu penjelasan secara umumnya sebelum diteruskan apakah ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan silakan. Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Mengenai pembagian tugas kelompoknya itu, pembagiannya berarti dari ide per individunya gitu ya, Bu? Atau gimana, Bu? Iya, nanti saya coba semua membuat ide bisnis dulu. Nah, nanti akan saya petakan gitu ya, yang sekiranya ide bisnisnya itu hampir sama. Nanti dibuat satu kelompok ya, dibuat kelompok dan kalian nanti kan bisa bermusyawarah nih. Misalnya si A membuat makanan nih, makanan ini. Kalian bisa berdiskusi kira-kira yang paling paling ini ayo salah satu kita majukan nih yang menjadi unggulan dari kelompok kita gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi dikumpulkan menjadi satu yang hampir mirip gitu sehingga konsep itu dimatangkan lagi dan muncullah si proposal itu gitu Meliana. Baik, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Satu kelompok itu berapa Ya. orang ya, Bu, kira-kira? Satu kelompok itu di sini itu berapa orang nih? 25 Ada ya 25. mungkin satu kelompok kalau kemarin itu ya 4 sampai 5 orang 4 sampai 5 ya orang ya, Bu? 4 sampai 5 orang ya nanti Berarti dilihat nih pemilihan kekompakan. Mm-mm.
Pemilihan Kenapa? kelompoknya nggak bebas ya, Bu? Berarti pemilihan kelompoknya tidak bebas ya? Ya, nanti saya coba Diskon. lihat dulu dipetakan. Saya lihat kan belum terbayangkan ya, maksudnya belum ada gambaran untuk sekarang ini ya. Oh, baik. Baik Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu. Ya. Ini oke, ada lagi. Sambil ini tanya saya izin ini dulu ya ke belakang sebentar. Baik, Ibu. Ya. Ini saya agak kurang sehat ya soalnya mungkin lagi musim kali ya, lagi flu banget. Kayak ada lagi yang perlu ditanyakan? Enggak. EJ-nya jadinya siapa di kelas ini ya? Saya Ibu. Meli. Iya Ibu. Ya. Ya, tolong nanti di screenshot ya, apa namanya yang hadir di hari ini ya. Berarti di sini 26, 31 berarti 25 ya. Terus tolong kalau kuliah itu, jam kuliah itu tolong diusahakan jangan lagi di jalan, lagi di mana gitu ya. Karena itu nggak fokus kalian nanti kalau kuliah daring seperti itu. Kan kuliah daring itu sudah kita lakukan bertahun-tahun ya. Dalam artian kalian harus bisa apa menempatkan diri juga ya. Misalnya hari ini saya kuliah nih jam 8 gitu ya. Nah, itu sebisa mungkin ya memang kalian seakan-akan itu memang harus datang ke UNJ duduk manis gitu ya. Sekarang kan lebih mudah ya karena menggunakan daring. Dalam artian pada saat kuliah kalian pun harus di rumah atau mungkin di suatu tempat atau di kampus atau di mana yang ya memang waktunya untuk duduk gitu ya, duduk dan kita kuliah gitu. Kalau misalnya sambil di jalan, disambil kemana-kemana, nah itu saya rasa kurang bagus ya. Jadi apa namanya nggak fokus ya. Jadi semua mata kuliah ya harapannya seperti itu. Ini ada PA-PA saya nggak sih? Nggak ya. Ya Ibu, Apa namanya jadi kebetulan kita hari ini ada kuliah offline Ibu. Jadi sebagian masih ada yang di perjalanan gitu. ya kalau Jam begitu 10. berangkatnya pagi banget, jam 8 udah sampai di kampus. Nah, Iya. kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kuliah, misalnya jam 10 nih luring gitu ya. Berarti kalau saya sambil di jalan kuliah kan enggak. Jadi berangkatnya pagi, paling enggak jam 8 mungkin diusahakan sampai di kampus tuh kayak Bintang, siapa lagi yang sudah di kampus, sehingga kita kuliah walaupun daring apa namanya ini apa bisa stay dan duduk ya, maksudnya bisa fokus. Gitu ya, itu untuk semua mata kuliah ya, nggak hanya saya ya, harapannya dosen-dosen yang lain juga seperti itu. Oh, ini ada dari UM ya, siapa itu? Gayu Setlian ya? Benar, Ibu. Ya, Ya, Ibu. Galuh apakah sendiri di sini? Ada teman-teman yang lain, Ibu. Ada 5 orang, kurang lebih. Oh, di kelas ini ada 5 orang yang kelas pagi ya? Lihat Ibu, mahasiswa UM ada 7 orang di kelas pagi.
Oh, di kelas pagi ada 7 orang. Oke, mungkin tadi sudah hadir dari awal ya, Gayung ya. Iya, Ibu. Mungkin yang pakai yang dari UM boleh ditulis kayak Gayu tuh awalnya UM ya. Jadi tahu mana yang mana dari UM gitu ya. Oke, jadi walaupun misalnya nanti di sini dari UM, kalian tinggal di mana nih Gayu dan teman-teman? Siapa lagi selain Gayu? Ahmad Hadian Lutfi, Sandi Mahesa, Kailin, 1, 2, 3, 4, 5, Muhlisah. Khairunisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ya dari UM ya. Jadi walaupun mungkin dari UM mungkin apa namanya, tolong teman-teman yang dari UNJ nanti bisa ini ya, walaupun misalnya kelompok dan ini berupa project ya teman-teman ya kalau mata kuliah kewirausahaan. Jadi harapannya bisa menyesuaikan juga di sini ya. Oke. Oke, saya rasa jelas ya penjelasannya tadi ya. Ya cukup jelas, Ibu. Oke, ya. Septi jelas nggak Septi? Jelas, Ibu. Oke, jelas ya. Oke, apa namanya itu untuk mata kuliah kewirausahaan. Ini kalau jatah luring daringnya gimana ya, teman-teman ya? Kalau minggu ini kalian jatah luring, Ibu minggu ini Meli. jatah luring. Oh, minggu ini Iya, jatah Ibu. luring. Nanti saya dikasih tahu lagi ya jatah luringnya yang pertemuan keberapa ya, karena apa namanya saya apa bukannya nggak memperhatikan ya karena karena saya juga lagi sekolah gitu ya, jadinya itu banyak yang diurus gitu ya. Kadang-kadang itu lupa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa yang PJ-nya ya mungkin bisa ngasih tahu ya. Cuman kalau ini saya rasa kalau mata kuliah kewirausahaan daring pun nggak masalah ya, bisa tersampaikan. Oke, mungkin Baik, sedikit sedikit materi lah ya, masuk ke materi ya. Oke. Nanti saya akan membuat, kalau LMS teman-teman dari UM bisa nggak masuk ke LMS ya? Terkendala NIM gitu? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Kalau LMS bisa. Maksudnya, ya LMS UNJ ya. Maksudnya khawatirnya terkendala NIM dan lain sebagainya nggak bisa. Kalau bisa ya bagus saya. Nanti saya ini kelasnya. Gimana nih teman-teman dari UM kuliah di UNJ? Ada kendala atau kaget ya? Yang dulunya di apa kira-kira perbedaannya boleh disampaikan? Agak panas, Ibu. Sandi, ya? Di sini agak panas. Di sini agak panas ya, di Malang ya dingin ya. Cuma bukannya pada pulang kampung sendiri-sendiri ya di sini. Enggak, Ibu, ada yang asli Jatim soalnya. Oh gitu lagi ini ngekos ya. Iya, Ibu. Kalau orang-orangnya gimana Gayo? Kaget nggak orang-orangnya? Kalau kaget sih enggak sih, Bu. Cuman memang cenderung lebih cuek gitu ya, lebih lebih mind their own business aja gitu. Ah, beda banget ya sama di Jawa ya. Kalau di Lumayan sini berbeda, tuh Ibu. iya langsung to the point gitu ya. Ibaratnya nggak perlu banyak basa-basi gitu ya, langsung ke ininya. Ya, ya begitulah. Tapi kan kalian nanti punya pengalaman ya.
siapa tahu kalian nanti setelah lulus kerjanya di mana-mana jadinya lebih banyak ini apa namanya ibaratnya banyak memahami karakter orang gitu ya. Kalau hidup di Jakarta itu kan nggak hanya satu mayoritas mempunyai karakter yang sama ya. Kalau di Jawa itu kan apa ibaratnya kan kebudayanya ininya kan hampir sama ya. Mungkin satu dua yang dari luar sana gitu ya dari Jakarta satu dua itu pun kalau dari luar gitu ya dari Jakarta dari mana itu pun mereka mau nggak mau harus apa ya belajar adab sana gitu ya belajar budaya sana gitu berarti kalau di sini kan dari suku-suku mana-mana gitu ya bergabunglah di Jakarta jadi lebih banyak karakter orang-orangnya itu macam-macam gitu ya tapi nggak apa-apa aslinya sih mereka baik-baik ya karena saya sendiri pun dulu dari Jawa gitu ya nah pertama kali di Jakarta pun seperti itu tapi saya di UNJ ini gitu ya itu ibaratnya itu saya menemukan keluarga yang baik gitu ya. Dulu kan saya dari Semarang ya, teman-teman sama dari Jawa merantaulah ke Jakarta gitu ya. Ya, terus kemudian ketemulah berbagai macam orang gitu, tapi di dalam UNJ ya di jurusan matematik ini saya menemukan keluarga baru yang saya rasa itu baik-baik banget gitu ya, baik-baik banget dan menerima kita ya, maksudnya dengan apapun itu. Nah, itu yang oh ternyata memang ini dan bertahan sampai sekarang saya sudah sekitar 17 tahun hidup di sini ya. Apa namanya di sini ya itu jadi pengalaman kalian nanti kalian mau hidup dimanapun dengan pengalaman-pengalaman itu akan memberikan pengalaman yang jadi orang yang kuat gitu ya tough kuat ya. Ibaratnya kita hidup dimanapun kita harus berbuat baik itu sih intinya ya dan harus mempunyai apa sih karakter diri yang kuat aja ya mudah-mudahan kalian bisa betah ya satu semester di UNJ ya bisa melalui dan bisa memberikan cerita yang baik juga ke, ke sana gitu ya ke teman-temannya sana gitu ya nah ini kalau teman-temannya itu ditemenin gitu ya kalau libur kemana gitu kalau Iya, Ibu. ini ada waktu gitu apa namanya naik MRT LRT gitulah ya. Siap Ibu, insya Allah Ibu. Nah, oke kita lanjut ya sedikit materinya di sini udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah di sini itu ada bahan ajar ya bahan ajar wirausaha nanti akan saya share di LMS ya ini itu dulunya adalah dari universitas ya yang membuat gitu. Jadi sekilas-sekilas kita sampaikan ya. Mungkin yang pertama di sini adalah menjadi kenapa sih kita harus menjadi wirausaha. Jadi tujuan pembelajarannya di sini bisa rasa nggak ini. Nah, sebagai latar belakang atau pendahuluan ya, UMKM ya, kita tahu UMKM itu kan andalan Indonesia ya pada saat 98 itu kan kalian udah lahir belum ya itu pada saat krisis itu ya. Nah, di sini UMKM itu menjadi apa sih semacam tonggak gitulah di dalam perekonomian ya pada saat itu ya. Jadi UMKM ini itu meski dikelola dengan sederhana gitu ya. Nah, pada saat itu tuh mereka itu mempunyai peran yang besar ya. Semua pada saat itu kan krisis ya. Jadi ekonomi UMKM itu menjadi tumpuan dan menjadi pilihan gitu ya. Pada saat itu bagi para sarjana ya untuk hidup lebih sejahtera, mandiri dan menolong banyak orang untuk mengatasi pengangguran. Ya. Nah, karakteristik
Nah, ganggu nggak sih di bawah aja. Karakteristik usaha mikro dan kecil ya, UMKM itu kan usaha mikro ya, usaha kecil. Nah, di sini tuh ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ya, kalau positifnya dia itu tahan banting ya. Begitu ibaratnya rugi harus diulang lagi ya, harus dicoba lagi. Gitu ya. Maksudnya seperti itu, kemudian fleksibel ya. Kemudian mandiri, bisa dilakukan mandiri tanpa bergantung ke orang lain. Waktunya juga mungkin lebih fleksibel. Kemudian efisien, artinya itu efisien itu belum melibatkan banyak orang gitu ya. Orang-orang lain biasanya di sini usaha mikro itu kan dikerjakan oleh anggota keluarga, menjadi semacam usaha keluarga gitu ya, atau di sini self or family financing, jadi keuangan untuk keluarga sendiri gitu. Tapi kekurangannya, negatifnya, di sisi negatifnya itu adalah informal ya, dia bersifat informal, kemudian skala ekonominya itu rendah ya, kemudian belum ada SOP, standar operasionalnya ya, prosedur. Kemudian belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen nih ya. Kalau misalnya perusahaan besar kan beda ya, dia udah menjalankan prinsip-prinsip manajemen. Berbeda kalau dia berupa usaha mikro dan kecil ya. Jadi belum menerapkan itu, kemudian tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh ya, memang ya sudah usaha mikro ya jalannya seperti ini ya ini gitu ya Mbak. Kemudian pengembangannya pun terbatas. Ya, itu karakteristik. Nah, kita tahu ya jumlah penduduk Indonesia itu kan terus bertambah ya dari tahun per tahun ya. Nah, sedangkan jumlah angkatan kerja gitu ya, kita tahu bahwa setiap tahun penduduk Indonesia itu bertambah dan dalam setahun itu misalnya ada pertambahan 2,26 juta gitu ya. Nah, di sini kalau lihat grafik ini di tahun sampai 2009 ya sudah lama dan saya rasa juga masih relevan ya di sini. Jadi antara di sini ya, di sini angkatan kerjanya ya, kemudian itu di sebelah kiri, kemudian yang bekerja itu di kanannya, setengah pengangguran dan pengangguran di sini. Jadi ternyata secara data statistik itu cukup besar ya untuk yang jumlah pengangguran. Nah, kemudian kalau dilihat lulusan diploma universitas yang menganggur gitu ya, di sini kalau menurut data itu lumayan besar juga ya, di mana lulusan sarjana itu banyak yang menganggur gitu ya. Kemudian jumlah usaha di Indonesia, jadi ada usaha mikro, kecil, menengah, besar. Nah, di sini ternyata usaha mikro ini yang jumlah usahanya itu paling besar. Nah, siapa yang penyerap tenaga kerja terbanyak ya? Nah, di sini berdasarkan data itu usaha mikro itu menyerap 89,3% tenaga kerja di Indonesia. Ternyata usaha mikro yang paling besar. Kemudian bagaimana produktivitas ya? Produktivitas rupiah per tenaga kerja gitu ya. Nah, di sini nah usaha mikro itu masih di bawah 11,57 juta, usaha kecil 11,57 juta, usaha menengah itu 38,71 juta, dan usaha besar itu 2,22 miliar. Nah, ini agar bisa memberikan kontribusi yang besar gitu ya. Makanya di sini apa namanya butuh seorang wirausaha ya. Jadi seorang wirausaha itu menggeluti usaha yang tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan, sehingga usahanya tumbuh gitu ya. Nah, kemudian seorang wirausaha juga harus terbiasa ya bersahabat dengan ketidakpastian ya. Mungkin usaha
sekarang naik tinggi. Nah, belum tentu mungkin tahun depan apakah tetap naik, mungkin belum tentu juga. Jadi dia harus bersahabat dengan ketidakpastian, gitu ya. Terus kemudian dia harus berpikir juga bahwa di dalam menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif ya. Itu adalah seorang wirausaha. Nah, di sini seorang usaha itu harus tahu ya. Yang pertama itu adalah usaha yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Coba Kak, jadi apa sih, kita seorang wirausaha itu harus menumbuhkan bahwa saya itu usaha ini tuh harus mempunyai motif melayani, ya, bukan malah berjiwa seorang bos, gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau dia wirausahawan tuh sudah levelnya benar-benar menjiwai ya, menjiwai wirausaha. Justru dia coba kalian mungkin sekarang mulai perhatikan ya, yang benar-benar menjiwai usahanya, dia seorang wirausahawan yang benar-benar ini, pasti dia itu adalah melayani ya, walaupun mungkin dia itu bosnya gitu ya, yang punya, yang ini malah justru tuh mungkin melayani ini yang perlu digarisbawahi. Mungkin malah justru anak-anak buahnya ini yang mungkin kadang-kadang kita itu saya kok misalnya beli apa gitu, kok mbaknya seperti itu ya, masnya seperti itu ya. Nah itu, padahal yang punya sendiri, yang wirausaha itu adalah dilihat sekali itu, oh kok bapaknya ini baik banget ya, bosnya ini jadi benar-benar kayak melayani kita, misalnya sebagai konsumen, itu akan terlihat. Jadi untuk melayani tujuannya adalah itu tadi, memperoleh kemandirian. Kemudian dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Ya. Kemudian yang harus tahu juga bukan jalan pintas ya. Cara cepat menjadi kaya gitu ya. Jadi ditumbuhkan juga bahwa usaha itu bukan jalan pintas. Cara untuk biar cepat kaya gitu. Kemudian membangun usaha itu secara bertahap ya, sedikit demi sedikit tuh. Kemudian harus terus menjaga nama baik, membangun reputasi begitu ya. Kemudian eh, bukan sekedar passive income ya, tetapi real. Itu adalah usaha ya, usaha yang sesungguhnya ini yang harus kita miliki. Yang pertama usaha yang sesungguhnya. Kemudian pendidikan, persahabatan, spiritualitas itu sangat penting. Nah, ini juga apa namanya diperlukan juga. Jadi pendidikan pun diperlukan. Dalam artian kalau kita eh, mendapatkan pendidikan ya, bukan artinya gaya-gayaan gitu ya, bukan ini, tetapi di sini adalah membuat pola pikir kita, ya, membuka pola pikir kita, membuka wawasan kita. Di sini adalah perlunya pendidikan. Kemudian kenapa sih perlu persahabatan di sini? Karena kita perlu link ya, link apa namanya, kolega, kemudian perlu adanya jaringan, komunitas. Nah, itu juga diperlukan. Kemudian adalah spiritualitas ya. Jadi kita juga harus, faktor ini juga ditanamkan juga ya, untuk apa namanya, untuk ibaratnya ini ya, spiritualitasnya juga harus ditingkatkan terus. Nah, itu usaha yang sesungguhnya itu seperti tadi. Nah, bagaimana kalau usaha itu sebagai spekulatif ya? Nah, usaha itu sebagai spekulatif itu adalah didasarkan pada motif mungkin ingin kaya gitu ya. Jadi apa sih arti dari spekulatif itu? Jadi apa sih bersifat apa sih komersil gitu ya, kok keuangan seperti itu ya. Kemudian mengedepankan cara-cara instan, saya seperti itu. Ini kemudian mendewakan
mendewa-dewakan passive income. Ya. Kemudian tidak peduli kerugian orang lain, yang penting saya untung. Nah, ini namanya usaha spekulatif. Nah, pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Nah, ini bedanya. Yang pertama tadi adalah usaha yang sesungguhnya, di sini adalah usaha itu hanya spekulatif. Nah, contoh-contohnya apa usaha-usaha spekulatif itu? Ya, misalnya kalian kan banyak iklan ya yang muncul-muncul itu ya. Misalnya di sini hanya kadang-kadang kita buka apa gitu ya, muncul beberapa iklan yang ini. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi contohnya tuh iklan-iklan seperti ini ya, mungkin usaha-usaha seperti ini. Misalnya di sini hanya beberapa klik saja rekening Anda kebanjiran. Nah, lihat buktinya. Nah, seperti ini contoh-contoh. eh, Nah, jadi apa namanya dengan cara-cara instan di sini spekulatif contoh-contohnya. Oke ya, terus selanjutnya illusionary wealth dan di sini ada intrinsic. Ya. Jadi di sini ada perbedaannya ya. Jadi di sini itu sama dengan mengilustrasikan ya uang gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan. Jadi di sini kehidupan yang bisa didapat melalui spekulasi. Yang sebelah kiri ya, tingkat pengembalian rate of return kinerja ekonomi, peringkat gitu ya. Nah, ini aset yang terus meningkat nilainya, penampilan yang berlebih, yang kaya semakin kaya, uang bisa memperbesar uang. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Jangan bekerja untuk uang, buatlah uang untuk bekerja untuk Anda. Gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan apa? Di sini adalah kehidupan yang artistik, spiritual, intelligence, intelektual, kemudian kontribusi ekonomi dalam jangka waktu panjang, gitu ya. Saling memelihara, menjaga, mengurangi ketergantungan pada uang, gitu ya. Kekayaan diperoleh dari hasil kerja keras, kemudian jangan berilusi, bekerja keras hidup yang hemat, gitu. Perbedaannya seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya apa untuk berwirausaha itu ya? Kata kuncinya itu adalah tumbuh. Jadi ingat bahwa tujuan hidup kita itu bukan untuk kaya ya, melainkan untuk tumbuh. Untuk tumbuh Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Nah, ini ya, biar konsisten. Mungkin kalau tujuannya untuk kaya, mungkin saya rasa waktunya itu nggak bertahan lama ya, nggak bertahan lama di jangka waktu yang panjang. Kemudian kaya itu adalah akibat ya, akibat kalau dari tumbuh tadi, kemudian dari kecil meningkat 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 gitu dan mampu dipelihara gitu ya. Nah, kaya itu sebagai akibat dari situ, bukan menjadi tujuan. Ya. Jadi kaya yang bermartabat itu bukan sekedar kaya, yaitu kaya melalui proses kemandirian atau kewirausahaan. Ya, kemudian tadi bersahabat dengan ketidakpastian, gitu kan ya. Nah, itu kalau kita menjadi karyawan ya, itu pasti kan dalam dirinya itu menolak ya adanya ketidakpastian. Saya tuh pengennya rasa aman, nyaman, yang pasti gitu ya. Nah, itu adalah kayak semacam jiwa kita seorang karyawan ya. Akan berbeda kalau dia itu mempunyai jiwa seorang wirausaha gitu ya. Nah, di situ dia akan bersahabat dengan ketidakpastian gitu ya. Kalau kita bekerja keras artinya menghadapi risiko rugi ya, maksudnya itu
keadaan gonjang-ganjing gitu ya, untung rugi. Nah, itu tuh sudah siap gitu ya. Jadi kalau tidak bekerja keras, berani menghadapi resiko rugi, tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan. Jadi sini perbedaannya ya, jiwa usaha dan jiwa karyawan. Nah, entrepreneurial mindset yang perlu dilakukan di sini adalah action oriented, kemudian bersifat berpikir simpel, kemudian selalu mencari peluang, mengejar peluang itu dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang yang terbanyak dan fokus pada eksekusi. Ini mindset dari seorang entrepreneur ya. Jadi action oriented, jadi orientasinya itu pada aksi ya. Jadi apa beneran dicoba gitu ya, beneran dilakukan gitu. Kemudian berpikir simpel berarti dalam artian mungkin berpikir eh, hal-hal yang enggak hal-hal yang bertele-tele dan dianggap itu yang enggak masih ini mungkin dikesampingkan ya. Kita harus berpraktis simpel gitu. Kemudian selalu mencari peluang baru, mencari ide-ide baru, mencari peluang baru yaitu tadi dengan kita bersahabat, bersosialisasi, mencari jaringan, mencari kolega. Nah, itu mungkin bisa mencari peluang-peluang baru, kemudian di dalam mengejar peluang itu dengan disiplin tinggi. Dalam artian kita menanamkan diri kita bahwa kita tuh harus disiplin, harus mempunyai apa namanya terjadwal gitu ya. Nggak bisa kalau misalnya hari ini saya rajin disiplin gitu ya, besok misalnya aduh males nih ini nih. Nah, itu apa namanya yang nggak bisa. Jadi dalam mengejar peluang itu harus dengan semangat disiplin yang tinggi. Kemudian kita bisa mengambil mana sih peluang terbaiknya gitu dan kita fokus pada pilihan tadi ini yang dinamakan dengan mindset entrepreneur. Kemudian memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Kemudian kalau kita sukses itu adalah choice ya, pilihan juga ya. Nah, kalau kita memilih menjadi seorang entrepreneurship ya, di sini kalau kita tahu kalau karyawan itu kan bekerja pada orang lain ya, profesional eksekutif, decision maker, intrapreneur. Nah, di sini intrapreneur itu karyawan dengan jiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources. Kemudian, entrepreneur itu memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan mengambil resiko. Ini perbedaannya aja. Jadi, kalau kita memilih ini ya, apakah kita mau menjadi seorang karyawan, ataukah kita mau menjadi intrapreneur dan entrepreneur ini ada perbedaannya. Kemudian social entrepreneur dan ecopreneur. Jadi social entrepreneur itu pelaku kegiatan sosial yang mempunyai jiwa entrepreneur. Kemudian ecopreneur itu wirausaha dalam bidang lingkungan. Kemudian ada tips praktis ya. Modal utama berwirausaha itu bukanlah uang ya, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Kemudian bersahabatlah dengan ketidakpastian, kemudian buka pikiran Anda ya dengan mempelajari hal-hal yang baru, kemudian be ready artinya persiapkan diri Anda dengan baik. Dan bangunlah network jaringan selagi Anda muda dan jagalah kepercayaan ya. Jadi selagi kalian masih muda-muda di sini, berarti kalian harus mulai sekarang membangun network jaringan yang banyak gitu ya. Siapa tahu nih mahasiswa UM udah kenal ya dengan mahasiswa UNJ nanti suatu waktu bisa berwirausaha bareng gitu ya. Apa namanya dengan menjalin itu tadi jaringan network ya. Siapa tahu dengan ide-idenya, oh saya di Jakarta idenya seperti ini. Oh ya, bisa itu dijalankan di Malang misalnya ya. Seperti itu ya. Jadi mempunyai semacam jaringan atau network tadi. Ya, mungkin
itu sebagai pengantar ya pertemuan hari ini ya. Jadi apa namanya mengenalkan tentang bagaimana sih kita menjadi seorang eh, wirausaha gitu ya. Itu kemudian nanti tolong mulai dipikirkan ide bisnisnya masing-masing dan membuat itu tadi semacam pitch deck tadi ya, PPT tadi. Nanti mungkin nanti akan saya minta untuk presentasi menceritakan ide bisnisnya itu apa sih yang akan dikembangkan. Gitu ya. Mungkin ini masih ada waktu. Silakan kalian gunakan untuk browsing, untuk mencari ide-ide bisnis baru ya. Nanti bisa dimunculkan di dalam tadi semacam PPT atau pitch deck tadi. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lebih dulu? Eh, tidak ada pertanyaan, Ibu. Ya, Bintang. Oke, terima kasih Bintang. Kalau tidak ada, kalian lanjutkan untuk mencari Saya itu izin tadi bertanya, Ibu. tugasnya. Ya, silahkan Meli. Ya, saya izin bertanya. Dalam berbisnis kan pastinya kita harus bisa mengambil resikonya. Resikonya kan tadi yang sudah disebutkan itu ada kerugian, terus ada persaingan pasar, terus ada juga em, produk yang produk yang termakan oleh zaman. Nah, itu bagaimana Ibu caranya kita untuk bisa bangkit jika resiko tersebut itu terjadi gitu. Dan atau bagaimana cara kita untuk mempertahankan usaha kita untuk tetap bertumbuh. Mungkin sekian dari saya, Hmm, Ibu. Terima kasih. ya. Eh, apa namanya? Memang dalam sebelum berwirausaha kan kita tahu ya nanti apa sih resikonya, ketidakpastian itu pasti ada gitu ya. Cuman sebelum itu kita harus bisa meminimal mungkin ketidakpastian itu. Nah, bagaimana caranya meminimalkan ketidakpastian itu? Walaupun misalnya ruginya itu nggak langsung yang banyak gitu, tapi kita bisa mengendalikan dari awal, meminimalkan dulu lah ya, paling nggak meminimalkan ketidakpastian tersebut. Makanya pertama itu kita harus membuat rencana bisnis itu dengan matang. Ya, rencana bisnis itu dengan matang artinya dalam membuat rencana bisnis itu kita buat semacam perencanaan gitu ya, produksi, strategi pemasaran dan perencanaan keuangan itu sudah disiapkan dari awal ya. Kemudian kita juga harus membuat manajemen resiko ya. Manajemen resiko di sini adalah membuat rencana manajemen resiko usaha dan kita bisa memperbarui secara berkala. Kemudian sebelum melakukan usaha, kita juga lakukan riset pasar namanya. Nah, riset pasar itu adalah melakukan analisis kebutuhan pasar ya. Jadi kira-kira kalau saya membuat seperti ini di pasaran itu laku tidak ya? Bisa diterima enggak ya kira-kira? Nah, seperti itu. Kemudian pilih sesuai bisnis itu yang sesuai. Artinya pilih bisnis yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ya, keahlian saya itu seperti apa? Mungkin kalau makanan, kalian kan ini baru awal ya, baru belajar sih apa namanya? Misalnya mempunyai bisnis apa? Keahlian saya itu apa? Gitu ya. Itu harus bisa walaupun misalnya bukan saya di dalam tim yang bisa benar-benar dipercaya ya. Kalau bisa sih dirinya sendiri, karena kadang-kadang kalau tim gitu ya, misalnya tim mungkin apa namanya risiko kan masih ada ya, misalnya si A si B gitu ya. Kalau misalnya itu benar-benar masih solid dan ini saya kan nggak masalah satu kadang-kadang itu ada pro dan kontra juga ya. Jadi apa tadi pilih bisnis yang sesuai dengan keahlian. Kemudian kita harus juga apa ya modal ya, sesuaikan modal ya. Jadi sesuaikan modal dengan besaran bisnis yang akan kita bangun ya. Jangan kita mau membangun bisnisnya seharga berapa
besar gitu ya, padahal modal kita tuh nggak ada. Dan modal kita itu mungkin dari pinjaman, nah itu yang malah justru nanti akan memperbesar si resiko itu tadi, gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan modal kita juga ya. Kemudian manajemen keuangan gitu ya. Jadi kita juga harus tahu apa yang menjadi modal nanti dikelola uang masuk dan ini ya. Kemudian kita harus berguru ya, berguru dalam artian kita ajak orang yang apa ya ibaratnya ahli gitu ya, orang-orang ahli. Jadi keahlian tertentu gitu atau mungkin orang yang saya rasa berguru ke orang yang sudah berwirausaha dan sukses gitu dan dari belajar dari situ mungkin kita bisa apa namanya bisa belajar kemudian terbuka menerima kritik ya ini kadang-kadang susah juga ya kita dikritik gitu kan aduh kok kayak gini gitu tapi kita harus menerimanya bahwa kita terima kritikan masukan orang lain tetapi tidak semena-mena kita harus terima semua ya kita harus sortir juga mana yang sekiranya cocok apa namanya diterima dan mana yang apa namanya yang mungkin kurang cocok. Nah, itu sebelum berbisnis harus mempunyai eh, panduan panduan seperti itu ya. Kalaupun misalnya dengan sudah disusun sedemikian rupa ya, itu yang harus dimiliki ya, yang harus dimiliki sebelum eh, kita apa namanya kita lakukan. Berarti artinya kita harus siap tuh segala risiko yang terjadi gitu ya. Misalnya pertama aduh ini rugi nih sekian. Kita coba lagi, apa sih yang menjadi kekurangan atau apa sih yang menjadi kendala yang kemarin gitu ya. Yang sekiranya kita harus cepat memperbaikinya. Ada di sisi mana? Apakah mungkin strategi pemasarannya kurang gitu ya? Mungkin eh ataukah dari sisi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi nanti kekurangan atau kerugian yang ini harus kita tutupi nih di tahap selanjutnya. Nah, seperti itu memang jatuh bangunnya dan belajarnya itu memang butuh apa ya, butuh effort dan butuh ini yang tinggi, kegigihan yang tinggi. Mungkin itu Meli ya, jadi harus mempunyai perencanaan perencanaan yang matang sebelum kita memulai usaha. Ada Baik, lagi? Ibu, terima kasih. Oke. Itu jadi untuk menghadapi risiko berwirausaha ya, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai usaha. Kalau ini kita baru mau memunculkan ide dan baru mulai belajar. Ya, mudah-mudahan setelah itu bisa apa namanya. Dan kita nggak perlu malu ya. Dan kita misalnya kita mempunyai ini terus kita mau menawarkan sesuatu ke orang lain, ini nah, itu kita harus berjiwa besar ya. Kita nggak boleh malu. Dan kita misalnya dicuekin orang ya sudah nggak apa-apa. Itu adalah salah satu cara belajar ya. Salah satu belajar misalnya bintang nih ini saya mau menawarkan ini atau ini apa. Tapi saya rasa sekarang lebih mudah dibandingkan dulu. Kalau dulu kan kita harus ngomong langsung gitu ya. Harus menawarkan ini kalau sekarang kan dengan medsos, dengan WA, dengan segala macam dengan IG, dengan apa, kita itu bisa post itu di sana dengan membuat strateginya yang bagus ya, maksudnya membuat tulisannya bagus, disertai gambar-gambar, misalnya open PO dulu, misalnya ya sebelum ini kita open di PO dulu gitu ya. Kemudian wah kayaknya menarik nih ini. Nah, kemarin itu bisa ditawarkan di grup komplek gitu ya, di kompleknya tempat tinggal ibu-ibu komplek, terus ditawarkan di grup mana-mana. Nah, itu ternyata mereka pada bisa jalan nih. Apa namanya? Si ide-ide mahasiswa kan banyak ya idenya anak-anak muda ini. Nah, ternyata itu mereka banyak. Jadi saya juga tanya bagaimana proses pemasarannya, bagaimana bisa menjual sekian nih di dalam itu. Nah, itu mereka bercerita apa saja sih yang dilakukan di dalam proses
menjalankan bisnis itu. Misalnya kalian juga bisa kan, misalnya bisa Car Free Day gitu ya, dalam hari Minggu-Minggu pagi sambil olahraga, sambil ini. Nah, itu tuh bagus tuh, bisa bisa pokoknya kegigihan-kegigihan itu yang mungkin perlu. Ada yang kelompok kemarin apa sih kesulitannya? Iya Bu, saya jadi ke rumah teman untuk membuat produknya itu sampai malam sampai ini. Cuman mereka kayaknya itu jadi puas gitu ya. Oh, ternyata hasilnya tuh seperti ini. Nah, kalau nanti ada universitas ya, ada ini universitas dan kalian masuk sekian besar dari seleksi itu ya, nanti saya sama bulannya akan ngasih nilai yang besar juga ya. Nanti kita nilai langsung, kita kasih nilai A saja gitu. Misalnya bonus kalau kalian mengalami proses-proses apa itu namanya seleksi-seleksi di universitas, biasanya sampai berapa besar dari seleksi, kan ratusan tuh ya, dari ratusan sampai 70 besar, 50 besar, 20 besar. Kalau bisa masuk ke sana nanti ada nilai positifnya dan ada nilai juga untuk ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada lagi? Ini kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk perkuliahan ini. Maaf Dilanjutkan, Ibu, silakan kalian. saya Ya. izin bertanya Bu, mengenai tugas individunya itu deadline-nya kapan ya Bu? Pertemuan keempat bisa ya? Pertemuan keempat ya Bu. Baik Ibu. Udah Ibu, terima Dibuat kasih semacam banyak ya tadi. Ibu. Dibuat semacam tadi ya, PPT-nya tadi ya, semacam PPT tadi. Baik Ibu. Ya. Oke ya, kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Silakan dilanjutkan dengan apa masing-masing ya, mencari ide-ide bisnisnya, browsing-browsing, dan mencari role model dari kalian ya. Mungkin semangat ya, semangat untuk menyelesaikan mata kuliah ini juga ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama saya izin live.